Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengakses GPIO pada ESP32. Yang pertama yaitu mengaktifkan LED built-in ESP32. Alat dan bahan yang perlu diperlukan. Yang disiapkan yaitu pertama perangkat ESP32, kemudian dua laptop ataupun komputer yang nanti akan diinstal Arduino IDE tersebut, kabel USB micro:b dan aplikasi Arduino IDE tersebut. Pemrograman ESP32 untuk mengaktifkan LED built-in. Pertama, jalankan Arduino IDE pada laptop ataupun komputer kalian. Yang kedua, yaitu pada ESP32, LED built-in terdapat pada GPIO 2. Untuk mengaksesnya perlu dilakukan inisialisasi PIN atau pengenalan PIN yang akan digunakan dengan cara menambahkan kode di bawah ini, yaitu klik in LED underscore built-in sama dengan 2 koma. Yang selanjutnya yaitu pemrograman ESP32 untuk mengaktifkan LED built-in tadi. Dalam mengonfigurasikan GPIO tertentu akan dijadikan sebagai input ataupun output, digunakan fungsi pin mode. Untuk mengaktifkan LED built-in perlu dilakukan inisialisasi LED built-in GPIO 2 sebagai output dengan cara menambahkan kode di bawah ini dalam void setup pin mode dalam kurung LED underscore built-in, output. Untuk memberikan kondisi high atau low pada GPIO digunakan fungsi digital write. Dalam hal ini, LED built-in GPIO 2 diaktifkan dengan cara menambahkan kode di bawah ini ke dalam void loop, fungsi void loop. Nah, digital write dalam kurung LED underscore built-in, high. Sehingga kode lengkapnya adalah sebagai berikut. Tadi yang pertama yaitu menginisialisasi pinnya bahwa LED built-in itu pada pin 2, kemudian menggunakan fungsi void setup untuk menentukan bahwa LED built-in sebagai outputnya pin mode tersebut, dan void loop adalah untuk pengulangan fungsi void loop. Digital write dalam kurung kurawal, kemudian digital write isi fungsinya dalam kurung LED underscore built-in, high. Koneksikan ESP32 dengan laptop atau komputer menggunakan kabel USB tadi, dan kemudian pastikan board dan port yang dipilih pada bagian tools Arduino IDE sesuai. Pemrograman ESP untuk mengaktifkan LED built-in. Ya, yang pertama kita harus memilih portnya ESP32 developer module, kemudian ESP32 tipenya Arduino development module, dev module. Nah, kemudian kita menuju pada menu port COM4. Kita memilih COM4. Nah, klik icon verify Ctrl L pada Arduino IDE untuk mengecek adanya error dan mengcompile kode. Jika tidak terdeteksi error, klik icon upload Ctrl U untuk mengunggah kode ke dalam port ESP32. Setelah proses pengunggahan selesai, konsol Arduino IDE akan menampilkan pesan seperti gambar di bawah ini, dan LED built-in ESP32 akan aktif ataupun menyala. Ini adalah contoh screenshot dari proses penguploadan yang berhasil. Nah, ini untuk pada materi yang selanjutnya, untuk lampu yang tidak hanya menyala tapi berkedip ya teman-teman, kita sama saja langkah-langkahnya. Nah, tapi kita ada perbedaan membuat variabel berisi data untuk ditampilkan pada serial monitor dengan menambahkan kode bawah ini. Variabel dapat dibuat dengan berbagai tipe data. Dalam ini tipe data yang digunakan adalah tipe string, maka harus diberi tanda petik 2 ya teman-teman. String himbauan. Kita membuat string himbauan yang isinya yaitu tanda petik 2, kemudian selalu patuhi protokol kesehatan. Nah, kemudian dalam fungsi void setup kita lakukan menambahkan kode serial.begin dalam kurung 9600. Tambahkan kode di bawah ini dalam fungsi void loop untuk mencetak variabel yang telah dibuat sebelumnya pada serial monitor tadi. Nah, variabel akan tercetak setiap 4 detik, delay 4000
serial.printin dalam kurung himbauan tadi, variabel himbauan tadi, string himbauan tadi yang berisi selalu patuhi kontrol kesehatan. Kemudian kita bagian memulai 9600 dan fungsi void loop itu print in himbauan dengan delay 4000 atau 4 detik tadi. Nah, pemrograman ESP32 untuk menampilkan informasi dari komunikasi serial. Koneksikan ESP32 pada laptop seperti pada langkah awal tadi. Pastikan boot dan port yang dipilih sesuai dengan Arduino itu yang klik icon verify pada Arduino itu untuk mengecek adanya error dan mengompil kode tersebut. Jika tidak terdeteksi error, maka kita mengupload kode tersebut ke dalam board ESP32. Setelah proses pengunggahan selesai, serial monitor akan menampilkan pasal seperti di bawah ini. Nah, terjadi perulangan yaitu pada fungsi void loop tadi yang mengulang string himbauan yang berisi double tanda ketik selalu patuhi protokol kesehatan. Menghubungkan ESP32 ke jaringan internet, peralatan yang dipakai masih sama. Jalankan hanya saja yang pertama kita harus masukkan include perintah kurang lancip tersebut wifi.h atau .h. Inisiasikan network credential dengan menambahkan kode di bawah ini. Const chart bintang SSID itu namanya your network name, chart untuk password, stringnya your network password. Untuk mengubah SSD dan password yang kita sesuaikan dengan jaringan internet yang akan dipakai. Dalam fungsi void loop ditambahkan kode di bawah ini karena perlu dilakukan inisialisasi baud rate dan menghubungkan ESP32 dengan WiFi menggunakan wifi.begin dalam kurung SSID dan koma password. Fungsi ini digunakan untuk memulai koneksi dengan WiFi. Saat proses menghubungkan ESP32 dengan jaringan internet berlangsung, serial monitor akan mencetak setiap 500 milisecond akan mencetak WiFi connected dan IP address ketika ESP32 berhasil terhubung dengan jaringan internet. Untuk membandingkan jadi lebih lengkapnya seperti ini ya teman-teman. Bikin serial.begin, kemudian serial.print connecting to serial.printin SSID wifi.begin, yaitu untuk mengakses WiFi tersebut dengan SID dan password yang telah masukkan, while wifi.status. Jika benar, maka WiFi tersebut terkoneksi. Delay 500, serial print detik. Print local IP address install web server. Untuk mencetak dan identitas WiFi address, IP address WiFi telah terhubung. Pembakaran itu sehingga kode lengkapnya sebagai berikut. Sebenarnya sama saja ya teman-teman, tadi tinggal kodenya kita compile, kemudian jika tidak terjadi error maka kita menguploadnya ke board ESP32. Buka serial monitor Arduino itu, kemudian tekan IN pada ESP32 untuk memastikan bahwa ESP telah terkoneksi dengan jaringan. Jika berhasil terkoneksi, serial monitor akan menampilkan pesan seperti pada jendela ini. Connected to red minute, WiFi connected, IP address berapa. Nah, itu adalah identitas IP address-nya. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan presentasi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.